Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurbalkis akan mempresentasikan hasil kajian aspek kesehatan masyarakat dalam dokumen andal proyek PLTB Sidrap 70 MW. PLTB adalah pembangkit listrik yang mengubah energi angin menjadi listrik. Dalam rangka program percepatan pembangunan pembangkit listrik untuk menunjang pemenuhan kebutuhan listrik, terutama menjamin pasokan listrik di Sulawesi Selatan yang mengalami krisis listrik, maka PT UPC Sidrap Bioenergi berencana membangun PLTB di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. PT UPC Sidrap Bioenergi akan meletakkan 28 turbin angin di 4 lokasi, yaitu Desa Mati Rotasi, Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi, dan juga Kelurahan Ulu Ale. Turbin angin ini memiliki kapasitas sebesar 70 MW. Tahapan proyek ini ada 4. Pertama, prakonstruksi, konstruksi, ketiga operasi, dan juga pasca operasi. Tujuan dan ruang lingkup kajian terdiri dari 1. Menilai dampak proyek PLTB terhadap kesehatan masyarakat. 2. Berfokus pada penurunan kualitas udara, kebisingan, dan sosial ekonomi. Aspek kesehatan masyarakat. Yang pertama, pencemaran udara. Pada tahap konstruksi, aktivitas proyek menimbulkan emisi debu dan gas buangan dari kendaraan dan alat berat. Polutan utama seperti TSP, NO2, dan CO dapat memicu gangguan pernapasan seperti ISPA, asma, dan juga batuk. Populasi paling rentan adalah anak-anak dan lansia. Aspek kesehatan masyarakat yang kedua yaitu kebisingan. Selama konstruksi dan operasi, proyek menghasilkan kebisingan yang mencapai 52 hingga 58 desibel, yang dimana nilai ini melebihi ambang batas siang hari untuk kawasan pemukiman. Kebisingan kronis berdampak pada sistem saraf dan kardiovaskular, seperti dapat mengakibatkan stres, gangguan tidur, dan peningkatan tekanan darah. Aspek kesehatan masyarakat yang ketiga itu sosial ekonomi. Proyek membuka lapangan kerja lokal bagi sekitar 150 orang dan dapat mendorong peluang usaha bagi lebih dari 3.000 rumah tangga. Peluang usaha lokal itu dapat berupa warung makan, penyewaan tempat tinggal, dan juga laundry. Dari penyerapan tenaga kerja dan peluang usaha lokal akan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Adapun dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan pemenuhan makanan bergizi, dapat mempermudah akses pelayanan kesehatan, dan juga meningkatkan pendidikan. Sedangkan dampak negatifnya adalah manfaat ekonomi yang tidak merata akan terjadi ketimpangan sosial, sehingga dapat menyebabkan stres psikososial pada kelompok yang tidak menerima manfaat langsung. Pembahasan berikutnya itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada studi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal kesehatan masyarakat, kualitas hidup lingkungan, dan potensi dampak akibat proyek PLTB. Data yang pertama itu data primer. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan juga sampling media lingkungan seperti kualitas udara dan tingkat kebisingan. Kemudian ada data sekunder yang bersumber dari Puskesmas, Dinkes, dan juga BPS yang terdiri dari jumlah penduduk, data vaskes di wilayah studi, data tenaga kesehatan, dan juga data penyakit. Pembahasan berikutnya itu metode analisis. Metode analisis digunakan untuk menilai hubungan antara sumber pencemar dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama, penurunan kualitas udara. Kualitas udara diukur menggunakan alat BSN tahun 2005 dan dianalisis menggunakan software Kelin. Kualitas udara diukur pada tahap konstruksi dan juga pasca operasi. Namun, di kedua tahapan tersebut tidak ditemukan adanya penurunan kualitas udara yang signifikan. Yang kedua, adanya peningkatan kebisingan. Pemantauan kebisingan diukur menggunakan alat noise level meter dan dianalisis menggunakan TNM versi 2,5. Kebisingan ini diukur pada tahap konstruksi, operasi, dan juga pasca operasi. Pada tahap konstruksi, wilayah Aki 1 tingkat kebisingannya mencapai 58,7 desibel. Pada operasi, kebisingan di wilayah Aki 1 melebihi baku mutu sebesar 58,39 desibel. Dan juga pada pasca operasi, ternyata kebisingan bersumber dari kegiatan pembongkaran komponen pembangkit. Pembahasan berikutnya itu rekomendasi untuk perbaikan. Berdasarkan hasil kajian terhadap potensi dampak kesehatan masyarakat dalam dokumen andal PLTB Sidrap, ditemukan bahwa dampak dari penurunan kualitas udara dan kebisingan terhadap masyarakat belum dijabarkan secara memadai. Selain itu, tidak terdapat perencanaan pelayanan kesehatan masyarakat seperti promotif, preventif, dan juga kuratif. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya upaya promotif berupa sosialisasi kesehatan terkait potensi gangguan kesehatan akibat pencemaran udara dan kebisingan, serta perlindungan diri yang bisa dilakukan. Yang kedua, melakukan preventif, yaitu membagikan masker dan airplug serta penyiraman jalan. Yang ketiga, ada kuratif, yaitu menyediakan pemeriksaan gratis dengan Puskesmas Lawawoi, menyediakan skema rujukan darurat ke vaskes terdekat, dan menyiapkan posko proyek. Sekian dan terima kasih.